Ant-Man Quantumania, apakah akan menjadi awal kehancuran Marvel? Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Oke, kita akan ngebahas Quantumania gitu ya. Yoi. Tapi Ant-Man ini katanya menjadi pembuka yang kalau digadang-gadang nih sama Marvel gitu ya, dia percaya diri banget karena biasanya mereka ngebuka tuh dengan superhero yang inti gitu lah katanya. Iya. Nah kali ini dibuka dengan si Ant-Man yang harus melawan Kang, musuh terkuat Marvel, salah satunya. Thanosnya dah. Iya, itu katanya juga di tagline-nya kan mereka kan ngiklanin lebih mengerikan daripada Thanos katanya. Iya. Apakah mengerikan lebih dari Thanos? Apa Kangnya jadi kangkung di sini? Atau King Kang. Setahu gue ini Ant-Man Quantumania adalah film MCU kedua yang dapat Rotten. Yang pertama tuh Eternals. Oh. Yang kedua ini. Sisanya masih fresh. Malah 60%. banyak yang suka tapi Eternal ya? Beda aja sih mungkin. Sama ya. sih. Kayak terpecah juga, ada yang suka, ada yang gak suka gitu. Tapi dari sini kan lu, kalau dari gue ya, plotnya itu balik lagi sih sama kayaknya. Secara garis besar ya general, nggak begitu ada yang spesial gitu ya. Malah menurut gue kalau ngomongin karakter di sini, gue paling suka sama Pym ya. Yang tua. Iya. Pym. Gue lebih suka sama dia deh. Kayak keren aja gitu loh. Iya. Tapi porsinya nggak terlalu banyak. Iya, porsinya nggak banyak. Tapi gue lebih suka sama karakter dia sih. Sama Pym ini gitu loh. Dia ending cukup berperan penting gitu loh. Iya. Kalau seandainya si siapa Janet ya? Iya. Janet ya udahlah template banget ya. Gue nggak mau ngasih tahu ini ada apa di sana dan lain sebagainya. Itu udah trauma. Udah format lah gitu ya. Cuma ada karakter yang menarik lah menurut gue. Di sini adalah Modok. Udah keluar kan? Di kayaknya udah ada beberapa. Tapi jangan di-reveal. Ya kita nggak reveal siapa lah ya. Iya. Modok ini menurut lu gimana? Gue nggak ngerti sih apakah di karakternya sebenarnya emang ada sedikit fun atau emang ini habis gimana sih maksudnya dari looks-nya aja dia seperti itu. Iya sih. Maksudnya tidak bisa lu anggap dia serius di komik pun juga, Fet. Dari bentuknya yang pala gede, kaki kecil, tangan kecil. Dan menurut gue mungkin emang mau ditaruh di mana lagi gitu selain di Ant-Man yang bisa kita bikin dia fun. Iya gak sih? Kalau lu misalkan taruh di filmnya siapa ya misalnya lebih serius gitu kan aneh ya. Kalau di sini kayaknya emang paling cocok di sini sih. Iya. Apalagi kalo mungkin si Modok. Ant-Man kan suka sarkas gitu ya. Suka ngeledekin. Jadi ngeliat bentuknya Modok ya udah pasti disarkasin kan. Iya. Ya mungkin salah satu jalan cuma kalau emang pengen nongolin Modok ya yang tepat di Ant-Man sih. Iya sih. Cocok sama karakter Ant-Man. Nah, tadi kita udah ngomongin karakternya juga gitu ya. Kita udah ngebahas tentang plotnya juga gitu. Dan kalau masalah visual tadi kita juga udah sempat mention ya oke lah ya. Bagus juga ya. Bagus visual. Gak ada masalah gitu. Dan mungkin kita spoiler aja kali ya. Boleh lah langsung spoiler aja ya. Kita langsung aja deh spoiler. Kita akan bahas nih soalnya Fedrian kayaknya udah mau ngatain King Kung Kang atau Kangkung. Jelek Kang jadi Kangkung gitu kan ya. Ternyata gue pikir Kang, ternyata Kangkung. Kangkung dinasti anjir. Oke, Fet. Kenapa, Fet? Kenapa lu bilang gak bisa ngejudge Kang? Iya, karena yang gue lihat di sini ya, maksudnya kan dia ngomong tuh katanya dia habis membunuh banyak Avenger gitu ya. Tapi bagi gue ketika dia kalah sama Ant-Man, maksudnya gue Ant-Man kan gak begitu kuat-kuat banget gitu ya. Iya. Emang sih mereka keroyokan, cuma menurut gue gak sampai harus kok lemah banget gitu menurut gue. Iya, kalau gue mungkin sedikit memaklumi itu karena dia belum full power kan. Karena tadi ada beberapa, kalau di filmnya kan lu katanya ininya belum keisi lah, apalah pesawatnya gue nggak ngerti. Tapi kayaknya mungkin bisa jadi salah satu faktor. Cuma untuk nge-reveal menurut gue kenapa dia kuat banget, at least scene flashback yang ketika dia lawan Avengers sedikit lah atau ngebunuh yang gila banget. Jadi kita bisa tahu oh nih kalau dia full power kayak gini nih. Iya. Gitu loh. Karena di awal kan pas si Scott Lang-nya itu di penjara, gila gampang banget dia ngangkat Bim. Iya. Menurut gue kayak gitu ya. Pas di akhir-akhir kok cuma mainan laser doang gitu. Gue juga mungkin merasakan itu sih. Dia nge-laser biar langsung sekali banyak gitu kan, Fet. Kayaknya sih ya. Maksudnya kalau ngangkat nggak bisa langsung 1000 orang diangkat juga kan. Kali. Apalagi terakhirnya malah UFC Ant-Man. Iya kan? Ke mall bewan tangan aja kayaknya. Tapi kan itu dia udah kehilangan armornya kan. Iya. Jadi kekuatannya hilang kayaknya. Kan dicabutin sama
semut-semutnya tuh pas dikerubutin. Oh, atau suitnya rusak kali ya? Iya. Pas yang dicabutin. ledakan. Dicabutin sama ininya, Fet. Semut-semutnya pas dikerubutin kan digigit-gigitin tuh. Lepas. Kan itu sumber kekuatannya dia kan. Iya sih. Tapi mungkin ini ya bener sih kata lu Fet. Salah satu apa ya kalimat yang powerful tapi nggak ditunjukin, dia bilang gue udah ngebunuh Avengers. Ya kan Iya itu kan? gila. Maksudnya gue kayak anjir ngebunuh Avengers bro. Gimana caranya anjing? Lu nyuruh Tony Stark, siapa? Robert Downey ikut sini. Cameo $1 juta tar suruh bayar. Kayaknya nggak bisa dan nunjukin Avengers. Atau nggak Dari mungkin belakang, kok nggak dari iya belakang. dari belakang gitu ya. Semuanya dari belakang gitu. Atau nggak potongan-potongan aja gitu ya, nginjek si Tony Stark lah atau apa dengan ilmunya dia gitu kan. Tapi ya menurut gue itu sih, gue juga rada setuju sih dengan powernya Kang. Awalnya emang kita lihat bisa telekinesis tuh kuat banget gitu, cuma di final battle mungkin itu tadi sih sama semutnya Ant-Man. Iya. Ini keroyokan bro. Iya. Tapi menurut gue sih banyak udah ini ya. Menurut gue udah sangat kuat itu ya. Menurut gue Fet. Jadi gue nggak ada protes sama sekali. Karena menurut gue juga ini kan cuma gambaran satu Kang tuh kayak gimana kekuatannya. Iya emang dijelasin sih. Iya kan. Satu Kang kekuatannya segini nih. Nah nanti yang di end credits juga ada banyak banget. Jutaan Satu stadion kayaknya dah. Ya maksudnya itu satu Kang aja udah luar biasa susahnya ngalahinnya gitu, apalagi ada jutaan Kang anjing. Tapi si Kang yang jutaan itu berarti punya pikiran yang sama ya Riz ya? Dia tuh pengen memusnahkan seluruh Gue nggak tahu tuh sebenarnya motifnya. timeline. Maksudnya kan Kangnya kalau yang di Loki ya, kalau nggak salah kan dia baik kan. Baik. Maksudnya pengen biar Kang berarti ada yang baik juga dari jutaan yang jahat. Ya kayak Thanos lah intinya lah. Dia mau mengorbankan orang lain demi mencapai kedamaian multiverse gitu lah intinya kan. Nah yang di Loki itu kayak gitu, dia pengen multiverse-nya damai, jangan sampai bercabang kalau nggak salah sih gitu ya. Nah kalau yang di Ant-Man ini kan juga kayak gitu ya, meskipun caranya salah kan, dia ngancurin multiverse biar tidak terjadi peperangan Kang Dynasty itu yang bakal diserang sama di end credits itu kan. Nah, dengan dibunuhnya dia sama Ant-Man atau mati lah gitu, kayak jadi peperangan. Intinya sebenarnya dia pengen menjaga multiverse juga sih, tapi dengan merusak semua multiverse gitu. Menarik juga sih si Kangnya. Ya emang motifnya belum begitu keluar juga sih, Kangnya akan kayak gimana. Cuma gitu. gue nggak tahu tuh motivasi yang 3 orang yang di kredit itu tuh, dia motifnya mau ngapain sebenarnya. Tujuan utamanya gitu lah. Jadi lu kebayang kan lu Kang Dynasty banyak banget gitu itu kan. Gue pas ngeliat end credit sih, anjing nih gimana nanti CGI-nya ya. Maksudnya isinya dia semua kan, ntar prajuritnya aduh susah banget. Biasanya kan kalau kroco gitu kan, kalau nggak alien pakai topeng, jadi kan gampang tuh di duplikatnya. Ini muka orang semua anjir. Menarik sih. Kita penasaran juga sebenarnya akan seperti apa nih. Jadi masih ada yang kita tunggu lah sebenarnya. Untuk dari MCU ya. Iya. Nah, kalau ngomongin endingnya, bro. Endingnya gimana? Gue sih sebenarnya ya udahlah, udah ketebak banget ya, orang bilang Scott Lang bakal mati. Anjing, gila mati gue. Ini mah masih ada possibility diselamatin sama Hobbs. Bener kan diselamatin. Karena masih kebuka-buka ya. Iya lah, gak ketutup aja. Gue cuma nunggu. Gue gak pengen menang, gue cuma nunggu ngulur waktu. Ya elah, bro, ketahuan bro. Ya kan udah ketebak banget lah itu dah. Iya, gue jadi kepikiran juga itu alatnya rusak atau emang disignalin. Alat apa? Alat yang pas dia ngebuka portal itu loh. Berarti alatnya itu gak rusak ya? Rusak kan. Tapi dia bisa langsung ngebuka portal. Berarti yang dari dunia aslinya siapa sih? Anaknya si Casey yang bikin. Yang mana yang buat namatin terakhir? Oh iya, itu dari Casey. Tapi itu menurut gue salah satu plot apa ya? Maksudnya plot hole mungkin ya bisa dibilang. Yang tidak masuk akal lah gitu, Bet. Maksudnya kan digambarkan quantum realm yang dibikin oleh si Kang itu kan. Katanya udah advance banget kan teknologi, sudah melampaui teknologi manusia jauh banget katanya si Janet tuh. Tapi kenapa ketika alatnya yang core-nya itu rusak, dia nggak bisa bikin sesuatu yang baru gitu dari teknologi yang ada, tapi si Casey dari dunia nyata bisa dengan mudah membuka portal. Cuma gitu 5 tahun ya? Iya. 5 tahun doang. Maksudnya aneh sih menurut gue, harusnya Kang dengan teknologi yang jauh lebih advance bisa bikin lah dari awal, nggak perlu mengandalkan core-nya dia yang rusak gitu. Iya sih. At least mirip-mirip gitu ya. Iya, maksudnya Casey aja yang masih muda bisa, maksudnya dia nggak bisa sih. Apalagi dia penakluk ya. Harusnya udah menjelajah multiverse dan lain sebagainya. Jadi lebih pinter gitu ya.
Iya. Ya logiknya gitu. Setahu gue kayaknya emang ilmuwan gak sih? Iya kan kalau nggak salah ya awalnya kayak orang biasa gitu, Fet. Kalau di Loki katanya. Tapi lama-lama ya gitu gara-gara dia mengeksplor multiverse jadi berpengetahuan banyak malah jadi OP, bro. Iya, setahu gue. Oke lah, paling segitu ya dari podcast Opini Tengah Malam. Jangan lupa langsung tulis di kolom komentar kalian lebih excited mana, Marvel atau DC gitu. Dan jangan lupa untuk follow sosial medianya Opini Tengah Malam, Instagram, TikTok, Twitter juga ada. Terus jangan lupa juga subscribe juga di Noise. 15.000. Minggu ini 15.000. Minggu terakhir nih, kesempatan terakhir 15.000. Oke. Jadi segitu dari podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.